Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk dapat menikmati kebenaran firman Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak kesibukan yang kita alami, sekarang kita mau duduk tenang mendengarkan suara Tuhan. Kiranya kita setiap hari juga diberikan kekuatan untuk melakukannya. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar tanpa Tuhan kami pasti akan gagal. Tanpa Tuhan pasti kami tidak akan dapat menemukan tujuan hidup kami. Dan tanpa Tuhan pasti kami akan terus jatuh dalam beragam dosa yang biasa kami lakukan. Oleh karena itu tolonglah kami untuk kami setia mencari Engkau supaya kami sungguh-sungguh disebut sebagai anak-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saat kita mencoba merenungkan betapa banyaknya ujian hidup yang kita terima saat ini, baik ujian hidup secara personal kepada diri kita, atau juga ujian hidup yang diterima oleh satu bangsa yaitu Indonesia, bahkan yang lebih beratnya lagi ujian yang diterima oleh seluruh manusia di dunia. Maka tentu kita semua akan berpikir dari mana ini semua datang. Mengapa ini semua terus-menerus menghantui kita? Oleh karena itu, saat ini kita mau melihat bagaimana sebenarnya pencobaan atau ujian juga yang mungkin berada sekaligus datang kepada kita, bagaimana cara supaya kita tetap hidup kudus dalam melihat segala persoalan itu. Maka Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh berkata demikian, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Ini sebuah ayat yang begitu indah sekali ketika kita memang benar-benar sedang bergumul dalam menghentikan dosa. Mungkin ada dari kita yang berkata, saya sudah berjuang untuk keluar dari dosa, tetapi tidak tahu kenapa rasanya besok saya akan melakukannya lagi. Dan rasanya hati saya tidak pernah mau meninggalkan dosa-dosa itu. Saya tahu salah, tetapi saya sering sekali hidup di dalam kesalahan itu. Namun kali ini Yakobus mengingatkan kita bahwa iblis itu sangat cerdas sekali. Ia datang di saat-saat kita sedang lelah, di saat-saat kita sedang pusing, di saat-saat kita memikirkan begitu banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi iblis itu, dosa itu bisa dilawan ketika kita hanya dekat kepada Tuhan dan tunduk kepada Allah. Oleh karena itu Yakobus mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Melawan iblis, kita harus tunduk kepada Allah. Dan melawan iblis itu kita harus dekat kepada Allah. Dan ia akan lari daripada kita. Maka saya teringat kepada kisah Ayub saat ia dicobai oleh iblis, saat ia cobai oleh setan. Maka ia terus mengadu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan pertolongan, bahkan pertolongan yang melampaui semua hal yang ia pernah impikan. Maka ketika kita berbicara mengenai pencobaan, kita perlu memikirkan bahwa pencobaan itu bahwa sebenarnya datang daripada iblis, tetapi Tuhan selalu memberikan penghiburan. Bahkan lewat pencobaan pun Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya, supaya sesungguhnya setiap orang yang dipilih, yang percaya kepada Dia, imannya semakin dimurnikan. Maka iblis itu selalu ingin mencelakakan orang-orang yang setia. Iblis itu akan mencari cara bagaimana supaya kita meninggalkan Allah. Tetapi orang yang setia kepada firman Tuhan, yang dekat kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, maka dia akan mampu melawan semua cobaan itu. Dan kita yakin di saat-saat ujian dan cobaan yang kita terima saat ini, kita mungkin sering mengadu kepada orang lain. Kita mungkin juga sering mengadu kepada orang-orang yang kita anggap memiliki kuasa. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang mampu menolong kita dan menjadi pegangan kita satu-satunya. Dan orang percaya tidak perlu khawatir bahwa di saat-saat keadaan yang begitu sulit, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Maka bagaimana caranya kita melawan iblis? Kita harus percaya sepenuhnya kepada Allah. Ketika kita membaca dalam 1 Korintus, Tuhan di sana jelas ingin memberikan kita pertolongan. Tuhan jelas ingin kita supaya dekat kepada Dia. Maka datanglah kepadanya dan teruslah cari wajahnya.
Bacalah 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, maka kamu akan menemukan bahwa sesungguhnya pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Bahkan Tuhan sendiri akan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menolongmu. Maka saat ini, teruslah berpegang kepada Tuhan. Pencobaan itu hanya pencobaan biasa. Dan jangan sampai kita kalah dari iblis. Lawan iblis, dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, semua keadaan yang begitu sulit saat ini mungkin adalah bagian dari pencobaan untuk hidup kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita dekat kepada Tuhan di tengah-tengah pencobaan ini? Apakah kita semakin tunduk kepada Tuhan? Atau justru kita sering menyalahkan Tuhan, sering bertanya mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi? Maka penting bagi kita untuk bertanya kepada diri, apakah aku semakin tunduk kepada Tuhan di tengah-tengah begitu masalah banyaknya ini? Apakah aku semakin dekat kepada Tuhan? Maka dekatlah kepadanya. Percayalah, ujian, tantangan, cobaan pasti bisa kita lewati. Mungkin kita tidak bisa melihat ujian ini berlalu dengan segera, tetapi Tuhan pasti memberikan kekuatan dan pertolongan kepada setiap orang yang dekat kepadanya. Amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau berikan jaminan bahwa kami akan hidup bersama dengan Tuhan. Walaupun pencobaan begitu besar, tapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin.